Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang pengertian kata, diksi, dan istilah. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Nama saya Sofiatul Maulidiyah, kemudian ada rekan saya Muhammad Ilham Firdaus, dan yang terakhir ada Alfiana Mawarda. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian kata dan makna kata. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia kata itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu hatha yang mempunyai arti konservasi, cerita, bahasa, atau dongeng. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah sebuah unsur yang digunakan sebagai perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran kita yang digunakan dalam berbahasa. Ada banyak sekali jenis-jenis kata di dalam bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan bentuknya itu ada 4 macam. Ada kata dasar, kemudian kata turunan, kata ulang, dan yang terakhir ada kata majemuk. Saya akan menjelaskan pengertian dari keempat jenis kata tersebut. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan bentuk dasar dari kata ulang dan kata turunan. Jadi ini masih yang paling dasar, yaitu seperti contoh ada kata makan, minum, tidur, lari, dan yang masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu kata ulang. Kata ulang ini adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan seperti awalan, sisipan, ataupun penggabungan kata. Seperti contoh, jika di kata dasar itu tadi makan, maka di kata turunan ini mendapatkan imbuhan, yaitu memakan. Kemudian di kata dasar tadi ada yang contohnya minum, maka di kata turunan ini ada mendapatkan awalan, yaitu meminum. Kemudian yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang ini adalah kata dasar yang mengalami pengulangan baik secara sebagian ataupun keseluruhan. Contohnya yaitu ada kata dasar ibu, bisa mengalami pengulangan kata menjadi ibu-ibu. Terus ada kata dasar bapak menjadi bapak-bapak. Kemudian yang terakhir ada kata majemuk. Kata majemuk ini adalah dua kata dasar yang mengalami penggabungan. Jadi ada dua kata dasar itu digabungkan, kemudian mempunyai makna yang baru. Seperti contoh, ada medan dan perang. Kata dasar medan dan perang ini digabungkan menjadi satu, yaitu medan perang, dan mempunyai makna yang baru, yaitu sebuah tempat atau latar tempat di mana peperangan itu terjadi. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis kata berdasarkan bentuknya, kali ini kita akan pelajari tentang jenis-jenis kata berdasarkan kategorinya. Ada 13 jenis kata berdasarkan kategorinya, yaitu ada kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan kata ganti. Kemudian kata keterangan, kata tunjuk, kata tanya, kata sandang, kata depan, kata seru, kata penghubung, dan yang terakhir adalah kata ulang. Dan kemudian kita akan pelajari tentang makna kata. Makna kata adalah suatu gambaran yang muncul di dalam benak kita ketika kita mendengar, membaca, ataupun menulis sebuah kata. Ada berbagai macam makna kata, yaitu ada makna denotasi, konotasi, leksikal, gramatikal, lugas, kiasan, dan yang terakhir ada konstekstual. Makna kata denotasi adalah makna kata yang mempunyai arti sebenarnya. Seperti contoh, bunga mawar itu bermekaran. Kita garis bawahi di kata bunga mawar. Berarti bunga mawar ini bukanlah bahasa kiasan, tapi memang bunga yang sebenarnya. Kemudian ada makna kata konotasi. Makna kata konotasi ini adalah kebalikan dari makna kata denotasi. Makna kata konotasi adalah makna kata yang tidak sebenarnya atau makna kata kiasan. Seperti contoh, gadis itu adalah bunga desa.
Di kata bunga desa ini bukanlah makna kata bunga yang sebenarnya, tapi merupakan bahasa kiasan yang punya makna bunga desa ini adalah gadis yang sangat dikagumi di desa tersebut. Kemudian ada makna kata leksikal. Makna kata leksikal ini adalah makna kata yang berdiri sendiri dan sifatnya tetap. Seperti contoh rumah. Ya, rumah ini adalah kata yang berdiri sendiri dan sifatnya tetap, yang mempunyai arti bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal. Kemudian ada makna kata gramatikal. Makna kata gramatikal ini adalah kebalikan dari makna kata leksikal. Jika makna leksikal itu bersifat tetap, makna gramatikal ini sifatnya bisa berubah-ubah. Seperti contoh, ada di leksikal adalah rumah, maka di gramatikal ini bisa berubah menjadi rumah makan, rumah sakit, atau rumah-rumah yang mempunyai arti banyak rumah. Kemudian ada makna kata lugas. Makna kata lugas ini adalah makna kata yang sebenarnya. Ini sangat mirip dengan makna kata denotasi. Contohnya pun juga sama. Kemudian ada makna kata kias. Makna kata kias ini juga sama dengan makna kata konotasi, yaitu mempunyai arti bahasa kiasan atau tidak sebenarnya. Dan yang terakhir ada makna kata konstekstual. Makna kata konstekstual ini adalah makna kata yang bisa berubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Seperti contoh, ada kalimat pertama yaitu saya sangat rindu masa lalu saya. Kita bisa menggarisbawahi kata masa. Masa di sini mempunyai makna yaitu saat atau waktu. Kemudian ada contoh kalimat 2, yaitu pencuri itu diamuk massa. Kita bisa garis bawahi massa di kalimat kedua ini tidak berarti waktu, tetapi mempunyai makna yaitu sekumpulan orang. Pengertian diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi dari diksi itu memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami. Kata yang disampaikan itu menjadi lebih jelas. Mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran berbeda antara kalimat dan pembaca. Dan memperindah kalimat dan menggambarkan ekspresi. Jenis-jenis dari diksi itu antara lain sinonim, persamaan kata. Contoh pandai, persamaan katanya itu pintar. Antonim artinya itu lawan kata. Contoh pintar itu lawan katanya bodoh. Homonim itu jenis kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau pengucapan dan ejaannya itu sama. Contoh kalimat 1, genting rumah itu bocor. Genting dalam kalimat 1 itu bermakna benda, sedangkan dalam kalimat 2 itu kalimatnya keadaan di sekolah sangat genting. Genting dalam kalimat kedua itu bermakna gawat. Homofon, lafal sama namun makna dan ejaannya itu berbeda. Contoh kalimat pertama, aku rindu masa remaja saat sekolah. Masa dalam kalimat pertama itu bermakna waktu, sedangkan dalam kalimat kedua, masa demo yang merapat ke gedung DPRD semakin banyak. Masa dalam kalimat yang kedua itu bermakna sekumpulan orang. Yang kelima itu homograf. Homograf itu ejaannya sama, makna dan lafalnya berbeda. Contoh, kalimat 1, pagi tadi aku sarapan buah apel. Apel dalam kalimat pertama itu bermakna buah dan ejaan seperti kata me, yaitu apel. Kalimat yang kedua, setiap pagi sebelum masuk kelas aku harus apel terlebih dahulu. Apel dalam kalimat 2 ini bermakna kumpul dan ejaan seperti L, yaitu apel. Yang keenam itu polisemi. Kata yang ejaan dan lafalnya sama namun memiliki banyak arti. Contoh, Risna menanam bunga. Bunga bermakna tanaman, sedangkan dalam kalimat 2, Risna cantik bagaikan bunga.
Bunga dalam kalimat kedua bermakna kiasan. Sedangkan di kalimat ketiga, bank konvensional memberikan bunga sebesar 10%. Bunga dalam kalimat ketiga ini bermakna keuntungan. Yang ketujuh yaitu hipernim dan hiponim, atau kata umum yang menjadi penyebutan kata lainnya karena dapat mewakili kata lainnya. Contoh, Pak Tono memelihara banyak sekali burung di rumahnya seperti merpati, beo, perkutut. Hipernim dalam contoh tersebut yaitu burung yang mewakili, tetapi hiponimnya yaitu merpati, beo, dan perkutut. Dan saya juga akan menjelaskan apa itu kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dari segi jumlah dan klausa, kalimat dibedakan menjadi 3, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari satu klausa tanpa klausa terikat. Kalimat bersusun, kalimat yang terdiri atau satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Sedangkan kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Untuk kalimat lengkap terdiri dari SPOK, S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu keterangan. Istilah dan tata istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau lambang dan dengan cermat menggunakan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah atau terminologi adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkan, misalnya anabolisme, demokrasi, dan pasar modal. Dalam istilah sendiri terdapat 2 kata istilah. Yang pertama adalah istilah umum, yang kedua adalah istilah khusus. Yang pertama saya jelaskan tentang istilah umum, ialah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum, misalnya anggaran belanja, daya, penilaian, dan nikah. Yang kedua adalah istilah khusus, ialah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja, misalnya appendiktomi, bipatride, kurtosis. Dalam pembentukan istilah perlu diperhatikan dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, istilah yang dipilih adalah istilah yang menggunakan kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep dan tidak menyimpang dari makna tersebut. Yang kedua adalah istilah yang dipilih adalah memilih kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia. Yang ketiga adalah istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi baik. Yang keempat adalah istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau bisa disebut dengan eufonik. Yang kelima adalah istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah bahasa Indonesia.